Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saat ini kita berada, saya percaya dengan iman bahwa kita semua akan mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita datang dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya dimanapun saat ini kita berada, kami berada Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Dan bila setiap kami Tuhan, kami mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu. Dan setiap kami Tuhan, kami boleh dipuaskan. Kami boleh dipulihkan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari datang kepada Tuhan bersama-sama. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari dengan iman percaya kita pujikan bersama. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu dengan iman. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Kau hadir di benar Tuhan saat ini, Yesus.
kami rindukan, Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Lebih sungguh dengan iman, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, ya Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Dengan iman engkau berkata, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sekali lagi dengan iman, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus, ya Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, saat ini Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami datang dengan hati bersyukur, kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekiranya makasih kene lama kirala wasik ini lama terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu kekal selamanya. Mari sembah Tuhan. Oh Roh Kudus dicurahkan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dimanapun saat ini kami berada Tuhan, kami dengan iman percaya bahwa Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami. Kiralah maka segede dalam masa haleluya. Kirapa segede dalam maka kami angkat hati kami tinggikan namamu Tuhan. Oh besar anugerah-Mu, kiralah hanya Kau Yesus anugerah terbesar di dalam hidup kami. Sekiranya
Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Kau Yesus, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Sebab anggur baru sudah dicurahkan atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Dimanapun kita berada, mari bersama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bahagia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Mari bersama. Roh Kudus tercurah di tempat ini,
urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, yes, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bahagia, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah berapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran akan firman Tuhan, setiap kita, pribadi lepas pribadi, dimanapun saat ini kita berada, kita mendapatkan pemulihan Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan yang baik. Haleluya. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama. Bila Rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Bila Rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka.
berkarya, hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati kami. Sekali lagi dengan iman percaya, ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari kembali sembah Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh-Mu bekerja atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita sekere alamaralamaralamu. Haleluya. Bila Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan, oh maka hidup kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Kita pasekele alawan. Haleluya, haleluya. Kita pasekele alawan. Sekira lapas, sekira lawara. Kita sekira lawara, sekira lawara. Sekira lawara. Kita sekira lapas, lawara. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Yesus Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu sedang terjadi mengurapi hidup kami. Biarlah Tuhan, kami para pendengar firman-Mu sekaligus menjadi pelaku firman Tuhan. Kami hendak mengawali bagaimana hidup kami menerima Roh Kudus. Di dalam curahan Roh Kudus yang awal ini Bapa, kiranya Tuhan sendiri berkarya atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara dimanapun berada, terkhusus jemaat yang pada saat ini sedang menanti-nantikan sebuah karya yang ajaib yang datang dari Tuhan. Saudaraku kekasih Allah, sejauh mana hidup kita ini menurut Roh Kudus. Nah, sejak kapan Roh Kudus itu ada? Oleh karena itu mengawali pada awal pencurahan Roh Kudus di saat ini, perkenankan saya mengajak saudara-saudara kekasih, bagaimana sejak awal penciptaan Roh Allah sudah melayang-layang di atas permukaan air, dan hari ini terjadi dan hari ini diyakini oleh umat-umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Kejadian 1 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan perhatikan saudaraku, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau demikian, Roh Allah itu sudah disediakan Allah ketika Allah membentuk dunia ini. Sehingga Roh Allah itu ada bersama-sama dengan Allah ketika penciptaan bumi dan alam semesta ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kiranya perenungan untuk saat ini ada sebuah kaitan, yaitu dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dengan karya-karyanya selama 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus mengabarkan, memberitakan tentang kerajaan surga. Dan Roh Kudus turun atas para rasul dan turun atas umatnya. Maka ada kaitannya dengan karya kebangkitan. Kemudian bagaimana Tuhan Yesus berkarya setelah di dalam kebangkitan. Dan akhirnya Tuhan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, saudaraku, Pentakosta yang pertama adalah ketika murid-murid Tuhan Yesus menantikan Roh Kudus. Dan kemudian dipenuhinyalah Roh Kudus ketika ada di tempat atas. Ketika ada di rumah bagian atas. Ketika ada di loteng. Nah, murid-murid kepenuhan Roh Kudus. Nah, sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan tema pada saat ini adalah kuasa urapan Roh Kudus. Sebelum kita mengenal bagaimana kuasa urapan Roh Kudus atas diri kita, atas diri manusia, lebih baik kita akan mengenal bagaimana karakter Roh Kudus. Karakternya seperti apa? Disiplinkah? Karakternya seperti apa? Karakter lemah lembutkah? Mari, saudara yang dikasih oleh Tuhan.
dalam konteks kuasa Roh Kudus, yang penting adalah bagaimana diri kita ini merealisasikan kuasa dari Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja, Roh Kudus akan berkuasa untuk memberikan urapan kepada umatnya, kepada umat kekasih Allah. Itu tinggal kita bagaimana kita ini untuk merealisasi di dalam kehidupan kita dalam menerima Roh Kudus. Sehingga kuasa itu terjadi di dalam hidup kita. Nah, karakter yang pertama adalah Roh Kudus memiliki karakter yaitu sebagai penolong. Roh Kudus adalah pribadi yang menolong anak-anak Tuhan untuk mengenal kepada Tuhan. Sehingga dengan jati diri manusia mengenal Sang Penolong, mereka akan mengerti jati dirinya yang sebenarnya. Sehingga mereka akan menerima kuasa yang daripada Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 15 di sana dikatakan, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa sih kuncinya? Kita ini dipimpin, kita ini punya kuasa daripada Roh Kudus. Kita menerima penolong yang sejati, yaitu daripada Roh Kudus. Kuncinya adalah di ayat 15 di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 15 ini merupakan kata kunci di awal kita menerima Sang Penolong. Kamu mencintai aku. Umatnya mencintai Tuhan Yesus Kristus. Segala yang diciptakan mencintai Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi dengan sepenuh hati. Maka jikalau kita ini mengasihi dengan sepenuh hati terhadap Tuhan Yesus, di ayat 16 dan 17 di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kita berhenti di situ. Jadi mengasihi Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sampai berkenan, aku akan minta kepada Bapa. Yang minta Tuhan Yesus kepada Bapanya yang di sorga untuk memberikan kepada umatnya yang mengasihi Dia, yaitu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Perhatikan bahwa penolong yang lain itu adalah notabene yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia dengan huruf besar. Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Karena Roh Kudus memiliki karakter, yaitu pribadi yang menolong. Sehingga apapun yang saat ini kita sedang terjadi,
masalah apa, pergumulan apa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus membuat satu kenyataan. Hidup yang menyala-nyala, hidup yang tetap setia kepada Tuhan. Kuncinya setia kepada Tuhan. Tuhan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Karena setia kepada Tuhan Yesus. Dunia yang tidak setia kepada Tuhan Yesus tidak mengenal dia. Setiap orang yang setia kepada Tuhan Yesus mengenal dia. Ini firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa dunia tidak mengenal. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Jika Roh Kudus sebagai penolong diam di dalam hidup kita, diam di dalam pribadi kita, diam di bait kita, di tubuh kita, maka langkah kita adalah langkah yang dipastikan adalah langkah yang benar. Langkah kita, tujuan kita adalah tujuan yang benar. Harapan kita adalah harapan yang benar. Penyembahan kita adalah penyembahan yang benar. Pujian kita adalah pujian yang benar. Dan kesetiaan kepada Tuhan adalah kesetiaan yang benar. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Maka kalau kita lihat merunut dari sejarah yang Tuhan sendiri janjikan bahwa Tuhan akan memberikan penolong yang lain. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ke 4. Di sana dikatakan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika karya Tuhan Yesus berlangsung setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus banyak memberikan tentang pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat tentang karya-karya Tuhan, terlebih di dalam tentang kerajaan Allah. Maka di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8 demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan ayat yang ke-8 menekankan kepada murid-muridnya saat ini kepada kita bersama. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa dari mana? Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus adalah sebagai penolong, dia akan berkuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Perhatikan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, pertanyaannya, turun enggak saudaraku? Turun. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya dimanapun kita berada, di mana kita memberitakan Injil kerajaan surga, bagaimana kita memberikan informasi tentang keselamatan jiwa, tidak ada batas dan wilayahnya sampai ke ujung bumi. Lah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ada hal yang penting yang kita perhatikan. Ketika Roh Kudus turun, ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, kita menerima kuasa. Dan yang kedua adalah berani menjadi saksi. Karena ada kuasa dari Roh Kudus yang sudah diberikan Allah sendiri. Maka berani untuk bersaksi. Berani untuk menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Berani untuk menyaksikan tentang kerajaan surga. Karena Roh Kudus sudah berkuasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini janji Allah di dalam firman-Nya yang nyata. Sehingga ketika saudara menerima Roh Kudus, perhatikan bahwa kuasa itu sudah terjadi. Dan saudara diberi kesempatan yang luar biasa ketika kuasa itu terjadi, yaitu bersaksi tentang Yesus Kristus, yaitu bersaksi tentang kerajaan surga. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayo saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus sudah ada pada diri kita yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Maka kalau kuasa itu sudah terjadi, kalau kuasa itu ada di dalam diri kita, maka bersaksi sampai di wilayah yang tidak terbatas. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Menanti-nantikan kuasa Roh Kudus, menanti-nantikan datangnya Roh Kudus. Mereka bertekun di dalam doa. Saat ini ada satu perjalanan 10 hari pencurahan Roh Kudus. Di awal ini mengawali bagaimana kita menanti-nantikan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus berkarya, yaitu dengan bertekun di dalam doa. Ini bukan slogan.
Ini bukan reklame. Tetapi karena kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat. Karena kuasa Roh Kudus yang mengubahnya. Maka bertekun di dalam doa. Seperti para murid menantikan datangnya Roh Kudus. Karena Tuhan sendiri yang telah berjanji bahwa penolong yang lain akan berkuasa atas diri para murid. Maka mereka mengadakan satu aksi, yaitu bertekun di dalam doa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh mana saudara menantikan janji Tuhan, menantikan firman Tuhan ini? Saya yakin saudara akan jalani dengan tekun berdoa, berdoa dan terus berdoa. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus memiliki kuasa, bahkan melebihi kuasa kita di dalam berpikir. Roh Kudus melebihi dari kuasa untuk bertindak. Roh Kudus memiliki kuasa yang dahsyat. Karena itu kalau Roh Kudus adalah satu pribadi yang manis dan lembut, maka dia mau menolong. Bahkan memberikan kekuatan, menasihatkan umatnya ketika sungguh-sungguh meminta Roh Kudus untuk selalu memberikan satu pertolongan, keajaiban. Mari dekat dengan Roh Kudus. Apa yang kita lakukan? Biarlah penyembahan kita ini adalah penyembahan yang benar. Biarlah doa kita kepada Tuhan adalah doa yang benar. Ya Roh Kudus, karena Engkau sudah berkuasa atas hidup saya, maka silahkan Engkau sendiri yang mengubah doa-doa ini menjadi berkenan kepada Bapa di surga. Roh Kudus akan berbuat sebagai penolong. Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Ketika doa ini buntu, ketika doa ini tidak terucapkan, ketika doa ini seakan-akan tidak bermakna, ketika doa ini seakan-akan hanya di bibir, tetapi dengan Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Allah di dalam diri kita, punya kuasa, maka Roh Kudus, bantulah aku berdoa agar doaku ini sampai kepada Bapa. Roh Kudus punya kuasa membantu di dalam kita berdoa kepada Bapa. Bagaimana sebenarnya aku harus berdoa kepada Bapa? Bagaimana aku harus bertindak? Ya Roh Kudus, tindakanku adalah tindakan yang benar. Tuntunlah Roh Kudus. Sehingga aku menjauhkan diri dari mencoba untuk menipu, mencoba untuk membohongi,
mencoba untuk berkata-kata tidak benar. Ya Roh Kudus, tuntunlah ini mulut dan hati saya. Sehingga aku berjalan di jalan-Mu. Karena Engkau menolong hidup kepribadian saya. Hidup kepribadian. Oleh karena itu, jangan tinggalkan. Undang Roh Kudus di dalam setiap doa-doa saudara, di setiap pergumulan saudara, undang Roh Kudus agar jalan saudara adalah jalan yang benar. Saudara punya kuasa untuk berkata-kata, kuasa untuk berani memberikan pertolongan seperti Roh Kudus memberikan pertolongan, kuasa untuk tetap setia kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus setia kepada Bapa. Yang kedua adalah karakter Roh Kudus adalah sebagai pribadi yang mengajar. 1 Korintus pasal 2 ayat 13 sampai 16 demikian. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sekali lagi, hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang dunia yang tidak mengenal kehadiran Roh Kudus yang memiliki kuasa yang besar, maka mereka tidak mengenal Roh Kudus. Kita yang saat ini bersama-sama dimanapun saudara berada saat ini, secara online, baiklah, ayo buka hati saudara, buka tangan saudara, buka pikiran saudara, bahwa penyertaan Roh Kudus itu memberi kuasa yang besar. Bahkan ketika saudara lemah, ketika saudara tidak dapat berbuat apa-apa, Roh Kudus mengajar saudara untuk mengerti bagaimana Tuhan itu berkehendak. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 di sana dikatakan, jangan padamkan roh. Satu langkah kita katakan, jangan padamkan roh. Satu langkah ketika kita lemah, jangan padamkan roh. Satu hikmat yang ketika kita ini tidak bisa hidup dengan benar, maka katakan jangan padamkan roh, sehingga hidupmu tetap menjadi hidup yang benar. Dengungkan terus di dalam hati saudara, sehingga saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan padamkan roh. Biarlah kuasa saat ini terjadi, hanya Roh Kudus yang menguasai kehidupan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kuasa urapan Roh Kudus luar biasa buat kita. Kuasa urapan Roh Kudus membangkitkan semangat hidup yang tadinya hanya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih
Engkau telah berkuasa. Terima kasih. Perjalanan yang begitu luar biasa. Dari Engkau bangkit, Engkau berkarya, mewartakan kerajaan surga. Sampai Engkau harus meninggalkan kami. Namun ketika Engkau meninggalkan kami, Engkau berpesan bahwa Engkau sendiri akan memberikan penolong yang lain. Inilah yang kami imani di hadapan-Mu Bapa, sehingga kami memiliki kuasa yang daripadamu, kuasa Roh Kudus. Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau beri kami seorang penolong. Bahkan kami yang tidak tahu, Engkau jadikan tahu. Engkau mengajar hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kuasa-Mu telah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, biarlah di hari-hari pencurahan Roh Kudus kita boleh menikmati lawatan Tuhan. Kita boleh menerima pengurapan yang baru. Jarak tidak akan pernah membatasi kuasa Roh Kudus untuk berkarya atas kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita naikkan satu pujian dan kita minta api Roh Kudus membakar roh kita, sehingga kita memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau, untuk bersaksi, untuk menyatakan cinta kasih-Mu. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, upah hatiku, upah hatiku, cerikanku, jamalaku, jelikanku, jamalaku, rindu hadiratku, sembah kudus, sembah kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah, dan ku sanjung Kau mulia, sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, Yesus. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jerikanku, jamalaku, jerikanku, jamalaku, rindu hati. Mari sama-sama katakan, ku sembah kudus, kudus, oh kuduslah Tuhan,
Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah, dan ku sanjung Kau mulia, mulia, mulia bagimu. Mari sama-sama kata, ku sanjung, ku sembah Kau Tuhan, kudus, kudus, kuduslah, dan ku sanjung Kau mulia, mulia, mulia bagimu. Dengan segenap hatimu ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, oh, dan ku sanjung Kau mulia, mulia, mulia bagimu. Mari sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Sementara keyboard menghalurkan lagu ini dengan lembut, seberapa banyak umat Tuhan dimanapun Anda berada, engkau sedang mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus secara online. Mari buka hatimu. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Kita rindu minta pengurapannya yang baru boleh memenuhi kehidupan kita. Kita minta pengurapan yang baru boleh memenuhi hati kita pada hari ini. Oleh sebab itu, mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku sembah kudus, kudus Yesus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah sementara aliran sungai kehidupan itu boleh mengalir, mengalir, let it flow. Penuhi umat-Mu Tuhan dengan pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau. Puaskan jiwa yang dahaga. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Masuk hadirat-Nya,
sujud menyembah di hadapan tatanya yang kudus. Hampiri tata kasih karunia-Nya. Let it flow, let it flow. The anointing, the Holy Spirit shall fall upon us. Holy Spirit, you are welcome in this place. We worship you, Lord Jesus, in your presence, Lord God. Hallelujah. Oh, sekena lama 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 sakana lama lama yamu. Sekena lama 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 ya lama yamu. Sekena lama 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 ya sadalamu. Sekena lama lama sakala lama yamu. Sekena lama 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 lama. Urapan-Mu turun atas kami. Zaman kasih dan kuasa-Mu. Engkau layani umat-Mu pribadi lepas pribadi. Sama kami Roh Kudus. Sama kami. Kena lama-lama. Sekekena lama-lama ya nas. Sekekena lama sakala lama yamu. Sekekena lama sakala lama yamu. Sekekena lama ya salama lama yamu. Ikerama sakalamu. Sekekena lama. Mari kita bangun manusia rohani kita dengan berbahasa roh. Mari kita sembah Tuhan dengan bahasa-bahasa yang baru. Lawatan-Mu terjadi. Sama umat-Mu. Nyala pengurapan Roh Kudus memenuhi kami semua. Penuh, melimpah, meluap. Penuh, melimpah, meluap. Sama Roh Kudus, sama umat-Mu lebih lagi. Kami dipulihkan, kami disegarkan, kami diperbarui, kami dibebaskan, kami diberkati. Thank you, Lord Jesus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Sama-sama katakan, ku sembah kudus, sembah kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, dan setiap kami dimanapun kami berada, kami semua sudah merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami sudah merasakan urapan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran akan firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menguatkan setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Dan berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Berkati keluarganya Tuhan, berkati pekerjaannya. Dan berkati pelayanannya di tempat ini. Dan kami juga bersatu hati Tuhan, kami berdoa buat gembala sidang yang kami kasih Tuhan, Pastor Honggo Effendi. Bapa, hati Bapa Tuhan berikan atas hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaannya Tuhan, terkhususnya penggembalaannya di tempat ini. Tuhan memberkati keluarganya. Dan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, penyertaan-Mu nyata atas hamba. Dan setiap kami Tuhan yang melayani Engkau hari ini, jerih lelah kami Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tapi kami percaya dengan iman berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya dengan iman bahwa setiap kami jemaat-Mu Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Bangsa Indonesia ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kedamaian, pemulihan bangsa Indonesia terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau meninggalkan tempat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu bersamaku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu. Terima kasih dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.